Mata pria kuat yang ditutupi baju besi itu jatuh pada Qin Chen dengan arti yang tidak bisa dijelaskan. Jika saya benar, ini Qin Chen, yang baru saja ditunjuk sebagai wakil ketua balai bukan? Hehe, benar-benar muda, terlalu muda untuk dipercaya. Namun, anak surgawi kecil, dia tidak tahu di mana. Konyol sekali orang yang datang bisa langsung diangkat menjadi wakil kepala istana. Kata pria kuat berbaju zirah itu berkata dengan dingin, suaranya keras, seolah-olah kukunya bergesekan dengan kaca. Wajah Zenyan Dizun sedikit berubah, dan alisnya berkerut. Sepertinya tetangga ini sangat tidak ramah. Qin Chen sedikit mengernyit. Ketika suara itu jatuh, dan sosok kuat berbaju zirah itu bergetar, menghilang dan kembali ke istananya. Qin Chen, sepertinya markas rahasia ini sangat tidak puas dengan keputusanmu untuk bertindak sebagai wakil ketua Aula. Kata Master Zenyan datang ke Qin Chen dan mengerutkan kening. Hehe, biarkan mereka tidak puas, aku tidak membutuhkan persetujuan orang lain. Kata Qin Chen tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Ayo pergi ke tempat warisan. Yang Mulia Mantra dan Yang Mulia Yao Guang saling melirik dan berkedip. Qin Chen benar-benar bebas dan mudah, dan dia tidak peduli sama sekali. Keduanya tersenyum masam, dan segera mengikuti Qin Chen, menghilang dan pergi ke tanah warisan. Mereka tidak tahu bahwa Qin Chen benar-benar tidak peduli dengan orang-orang ini dan posisinya, mengapa dia peduli dengan pikiran orang lain. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya pergi ke tempat warisan, banyak tetua telah tiba di ruang diskusi satu demi satu, meminta pengrajin kuno Tianzun dan wakil kepala aula lainnya untuk memberikan balasan. Dihadapkan dengan keraguan dari banyak ahli yang kuat di ranah rahasia markas, pengrajin kuno Tianzun hanya memberitahu bahwa keputusan Tuan Qin Chen untuk bertindak sebagai wakil kepala aula datang dari Tuan Aula dan menyuruh pergi semua orang yang protes. Hal ini membuat banyak penatua sangat tertekan. Keputusan Tuan Aula secara alami bukanlah sesuatu yang dapat mereka ubah, tetapi banyak penatua juga memiliki mata yang berkaca-kaca dan memikirkan cara lain. Penjabat wakil Hallmaster, hehe, meskipun ada perintah dari Hallmaster, tapi posisi ini bukan untuk diduduki siapapun. Secara alami, Qin Chen tidak mengetahui hal ini. Pada saat ini, dia telah datang ke warisan alam rahasia markas besar. Tempat warisan dunia rahasia markas besar adalah kehampaan yang tersembunyi. Itu terletak di sisi lain pilar api dari tiang yang mencapai langit. Ada nebula yang luas. Qin Chen, Yang Mulia Mantra dan Yao Guang melangkah keluar satu langkah, dan baru saja memasuki nebula ini. Itu telah menghilang. Qin Chen merasakan perubahan di matanya. Sebelum dia bisa melihat pemandangan sekitarnya, dia merasakan tekanan yang mengerikan menyelimuti. Paksaan yang mengerikan ditekan dan menyelimuti trio Qin Chen. Paksaan ini sangat istimewa, bukan paksaan yang kuat, tetapi penindasan jiwa. Qin Chen melihat sekeliling dengan jelas. Ada kehampaan di sekitar kehampaan, dan kabut hitam mengelilingi kehampaan. Dan di kabut hitam ini, ada portal gelap. Ada meteorit yang mengambang di depan portal ini. Di meteorit itu ada seorang pria kuat yang mengenakan baju besi ungu dan memancarkan aura yang luas. Orang tua ini memancarkan nafas surga yang samar, dan dia ternyata adalah Tianzun. Namun, nafas Tianzun ini sudah sangat membusuk, dan tidak tahu sudah berapa lama dia bertahan. Dia sudah sangat tua, setengah dari kakinya hampir masuk ke dalam makam, dan Zhou Yuan telah sampai di akhir zaman. Di tangannya, dia sedang mengukir patung kayu. Patung kayu ini berbentuk elang. Patung itu seperti hidup. Dalam proses ukiran, pesona jalur sutra meresap dan hidup. Seluruh pahatan kayu itu seolah-olah menjelma menjadi makhluk hidup, naik ke langit. Orang ini adalah orang kuat yang menjaga tempat warisan ini. Orang tua itu merasakan seseorang akan datang, dan segera membuka matanya dan memandang Qin Chen dan para dewa bumi dan para dewa Yao Guang. Dia terkejut pada awalnya, dan kemudian tersenyum. Kalian bertiga adalah Qin Chen,
Zenyan dan Yao Guang yang baru saja tiba di ranah rahasia markas besar benar. Saya telah menerima berita tentang pengangkatan Anda. Anda berhak memasuki tanah warisan 1 kali, tetapi saya tidak menyangka bahwa hal pertama yang akan Anda lakukan setelah ditunjuk adalah memasuki tanah warisan. Bukan reruntuhan, kata lelaki tua itu. Aku telah melihat para senior. Zenyan Dizun buru-buru berkata dengan hormat. Ini adalah orang kuat yang menjaga warisan. Para master yang bisa menjaga di sini semuanya adalah orang-orang top yang bekerja di surga. Saya Ling Feng Tianzun, saya hanya beberapa tahun lebih tua dari Anda. Sekarang saya setengah kaki ke dalam peti mati. Apa gunanya menjadi pendahulu? Ling Feng Tianzun berkata dengan ringan. Kamu adalah Tuan Ling Feng Tianzun. Apakah kamu masih hidup? Kata yang mulia mantra itu dikejutkan, tetapi bahkan jika dia tahu bahwa dia telah gagal berbicara, sosoknya tidak dapat membantu tetapi membungkuk lebih dalam, dan Qin Chen dan Yao Guang di samping juga memberi hormat, penuh keraguan. Pada saat ini, sebuah suara yang mulia mantra disampaikan, Qin Chen, Yao Guang, Ling Feng Tianzun ini adalah Tianzun lama di Tiangong, dan merupakan generasi yang sama dengan Shen Gong Tianzun, tetapi dikatakan bahwa dia berada di pertempuran dari surga kuno untuk memimpin berjuang sampai mati dan terluka parah. Ki surgawi rusak dan tidak bisa lagi melanjutkan pertempuran. Dia menutup ranah rahasia markas dan mengabdikan dirinya untuk meneliti seni instrumen dan dao. Sejak beberapa tahun yang lalu, dikabarkan bahwa dia sudah mati. Ternyata dia masih hidup, menjaga tempat warisan ini. Mata Senyan Dizun penuh kejutan, dan posturnya bahkan lebih rendah. Ini adalah pendahulu sebenarnya dari Tianjiao. Qin Chen juga terkejut, terlibat dalam perang surgawi kuno. Dia merasakan pihak lain, dan benar saja, meskipun nafas penguasa surgawi menghilang dari tubuhnya, aura penguasa surgawi ini sangat lemah. Ini adalah hasil dari kerusakan sumber kedaulatan surgawi. Pada saat yang sama, api hidupnya sangat lemah, seperti lilin, dalam kegelapan itu sekarat. Jelas, pihak lain telah sampai pada akhir hidup, dan tidak ada banyak waktu untuk hidup. Hehe, aku masih hidup, tapi tidak lama kemudian aku akan mati. Kata Ling Feng Tianzun ini bebas dan mudah, matanya tertuju pada Qin Chen, pejabat wakil ketua balai. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuan Tianzun benar-benar memberi Anda posisi seperti itu. Kata Ling Feng Tianzun menggelengkan kepalanya sedikit. Penunjukan dan pemecatan penjabat wakil kepala aula secara alami akan memberitahu semua orang di ranah rahasia markas besar Tiangong. Bagaimana mungkin Ling Feng Tianzun tidak tahu? Senior Ling Feng Tianzun juga merasa ada yang salah. Jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Haha, anak muda, menurutku itu tidak salah. Ling Feng Tianzun tertawa terbahak-bahak. Wakil ketua aula, tapi itu hanya sebuah pos. Ketika aku masih muda, lelaki tua itu tidak memiliki pekerjaan sebelumnya, dan apa yang dia pedulikan. Selain itu masih merupakan perintah Tuan Tianzun. Kata Ling Feng Tianzun menatap Qin Chen, karena Tuan Tianzun telah membuat keputusan seperti itu. Yang mulia pasti luar biasa, tetapi saya masih berharap Anda ingat bahwa tugas saya adalah memperbaiki alat. Jika Anda ingin menjadi wakil sejati, Tuan Istana harus bisa turun ke kapal pemurnian. Untungnya, kamu datang ke tempat warisan pertama kali. Sepertinya Anda masih mengejar peralatan pemurnian. Kata Ling Feng Tianzun berkata dengan puas. Qin Chen berkedip, sementara mata yang mulia mantra dan Yao Guang keduanya menundukkan kepala karena malu. Mereka hanya datang ke tempat warisan ini hanya untuk mengambil sesuatu yang lebih cocok untuk mereka untuk memilih harta karun. Ling Feng Tianzun takut dia salah paham tentang sesuatu. Ling Feng Tianzun duduk di atas meteorit, tersenyum pada tiga Qin Chen. Tempat ini sebenarnya tidak didirikan oleh Tiangong saya, tetapi tempat pemurnian warisan yang dibuat oleh pengrajin kuno. Saat itu, Master Tianzun dan saya menunggu untuk bertarung sampai mati sebelum kami selamat. Di sini,
Anda bisa merasakan cara memurnikan alat yang dibuat oleh pengrajin kuno, tetapi seberapa banyak yang bisa Anda rasakan, itu tergantung pada pemahaman Anda masing-masing. Lihat portal di belakangku dan kabut hitam. Ling Feng Tianzun menunjuk ke belakang. Qin Chen dan Zhen Yan di Zun sama-sama menganggukkan kepala dan melihat sekeliling. Kekosongan di area ini terlalu aneh. Kekuatan Zun dan kekuatan jiwa tidak dapat dideteksi, dan sekelilingnya tertutup kabut hitam, dan hanya portal yang dapat melihatnya. Masuk ke portal dan terima warisan. Ling Feng Tianzun berkata, kalian bertiga masuk secara terpisah, jangan berada di tempat yang sama. Segera, portal itu meraung dan perlahan membuka celah. Ya, Qin Chen, Yang Mulia Mantra, Yang Mulia Yao Guang mengangguk sebagai jawaban. Kemudian mereka bertiga memasuki portal satu demi satu. Begitu Qin Chen terbang ke portal, kekuatan luar biasa bekerja di seluruh tubuhnya. Bahkan jika keinginan Qin Chen melampaui sebagian besar veteran surgawi, dia tidak dapat menahan kekuatan misterius ini. Tidak ada perlawanan, Qin Chen tampak bodoh. Berdiri di udara, dia melihat ke langit. Kekuatan surga yang sangat besar muncul di langit yang gelap, dan kekuatan surga ini terus melonjak, dengan cepat mengembun menjadi pola rahasia hukum. Mereka melihat sejumlah aturan dan pola rahasia muncul, dan aturan dan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya dimulai dari yang paling dasar, dan mereka mulai menunjukkan di depan mata Qin Chen, langkah demi langkah dari dasar, dan menafsirkan semua wawasan. Semakin banyak aturan dan pola rahasia muncul, dan aturan dan pola rahasia di sekitarnya terjalin, membentuk dunia aturan yang indah. Adegan gelap ini, mulai dari pola aturan rahasia yang paling sederhana, sedikit lebih rumit dan diperluas, mulai berubah menjadi seluruh dunia. Tapi Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya, bahkan pemikirannya stagnan, pola rahasia di depannya sangat jelas pada awalnya, tetapi lambat laun, itu mulai menjadi kabur. Qin Chen meraung dan menggelegar, perasaan samar ini menghilang. Qin Chen sadar kembali, lapisan keringat dingin muncul di punggung dan dahi Qin Chen dalam sekejap. Ini menakutkan. Dia benar-benar mengingat pemandangan itu dengan jelas, mengingat bahwa dia memasuki dunia yang aneh ini, dan dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat, lalu pergi untuk melihatnya. Pemandangan misterius dari hukum perpaduan antara langit dan bumi. Dia merasa bahwa jiwanya akan tertidur sebelum membangunkan dirinya sendiri. Sudah berapa lama aku bingung? Kata Qin Chen terkejut, merasakan kembali waktu, dan langsung terkejut. Apa? 3 hari telah berlalu. Gumam Qin Chen kaget dan kaget. Dia hanya linglung, dan 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, pemikirannya tampak mandek dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan pembentukan pola rahasia langit dan bumi di depannya yang terlalu menakutkan. Jika bukan karena kekuatan menakutkan Qin Chen, kekuatan jiwa sebanding dengan penguasa surgawi tertinggi, dia telah memperoleh asal-usul kekacauan, dan memiliki pemahaman unik tentang sifat surga, dia akan benar-benar tenggelam dalam sampai pemikirannya benar-benar kabur. Luar biasa, jiwaku begitu kuat, dan api teratai hijau yang kacau duduk di tanah, bahkan jika itu adalah puncak surga, aku khawatir itu tidak dapat secara langsung mengaburkan kehendakku, tetapi kekuatan misterius di tempat warisan ini telah mengendalikannya. Fikir Qin Chen merasakan tempat mengerikan dari warisan ini. Ini adalah tempat warisan yang dibuat oleh pengrajin kuno. Mungkin bukan hanya saya, bahkan Tianzun itu, saya khawatir bisa datang ke sini. Kekuatan misterius di sini dapat mengendalikan Tianzun, dan tentu saja itu akan mengendalikan saya. Ini normal. Kekuatan apa ini? Qin Chen masih berpikir. Namun, dia juga tahu bahwa ini karena tempat warisan ini tidak memusuhi dia. Jika tidak, api kekacauan King Lian dan banyak kekuatan di tubuhnya tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh ke dalam keadaan itu. Tapi sekarang, sebelum benar-benar bingung, Qin Chen menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk memaksa dirinya bangun. Di langit, pola misteri yang luas masih berkembang, secara bertahap menjadi jelas, sangat dalam dan luas,
seolah-olah dunia perlahan terbentuk. Qin Chen mengangkat kepalanya, dan dia menyadari bahwa warisannya belum berakhir. Sebelumnya, itu hanyalah awal dari warisan. Jika wasiatnya tidak bertahan dan dia bingung karena keadaan kabur, maka warisannya akan berakhir. Dan sekarang, warisan berlanjut. Itu pembentukan dunia. Gemuruh. Di depannya, pola rahasia besar itu muncul, terus berkembang, seolah-olah dunia perlahan terbentuk. Tidak, itu berarti dunia sedang terbentuk. Sangat jelas, karena Qin Chen adalah pemilik dunia yang kacau. Dia jelas merasakan pembentukan dunia yang kacau. Dia secara alami mengetahui semua ini di depannya dan pembentukan dunia yang kacau di tubuhnya. Ternyata sangat mirip. Tidak, bahkan itu lebih maju. Tapi apa hubungannya alat pemurnian dengan dunia evolusi? Qin Chen mengerutkan kening, memperhatikan dengan hati-hati, terus-menerus mengarahkan pikirannya. Qin Chen awalnya berpikir bahwa warisan pemurnian dari tempat warisan ini akan mengajarkan beberapa pengetahuan tentang pemurnian, tetapi dia tidak melakukannya, tetapi secara langsung menunjukkan pembentukan aturan dan pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya terus diproduksi, menjadi semakin kompleks, sebagai dunia lahir perlahan. Pola rahasia ini tampaknya memiliki efek yang sama dengan pewarisan pola rahasia kuil butian, tetapi lebih rumit, sedangkan pola rahasia kuil butian lebih esensial dan mengarah ke inti. Qin Chen menatap dengan hati-hati, dan tiba-tiba melihat sesuatu, mengguncang pikirannya. Faktanya, ketika Qin Chen mencapai kondisinya saat ini, dia juga belajar banyak. Kuil butian dan karya pengrajin sebenarnya berada di era yang sama, dan keduanya merupakan produk dari periode Tianting kuno. Namun, ada juga perbedaan di antara keduanya. Di antara mereka, keahlian adalah aliansi dan organisasi resmi yang menggabungkan kekuatan senjata pemurnian kuno, dan beberapa mirip dengan kekuatan kuil di benua Tianwu. Butiangong adalah kekuatan kerajinan teratas di zaman kuno. Itu milik pengrajin, tetapi juga salah satu master pengerjaan terbaik. Dapat dikatakan bahwa, jika pada zaman kuno, semua pasukan kendo, seperti Paviliun Pedang Tongtian dan pasukan kendo lainnya, membentuk aliansi untuk mendirikan apa yang disebut Paviliun Pedang, maka Paviliun Pedang dibuat oleh pengrajin, dan istana tambalan mirip dengan Paviliun Pedang Tongtian. Tak heran jika tempat pusaka pada karya pengrajin ini agak mirip dengan pola rahasia kuil Miantian. Pola rahasia kuil Miantian mewakili dasar dari pola rahasia. Pola pewarisan pada karya pengrajin ini berkembang menjadi bentukan dunia. Kekuatan misterius itu melonjak, dan dunia yang luar biasa perlahan terbentuk di antara langit dan bumi. Ini membuat Qin Chen tercengang, karena pengrajin itu meneruskan, bukan alat pemurnian biasa, tetapi menciptakan dunia di depan pewaris. Alat pemurnian apa yang lebih menakutkan daripada menciptakan dunia? Jika Anda bahkan dapat menciptakan dunia, lalu mengapa Anda tidak khawatir tentang menyempurnakan senjata? Sama seperti tujuan menambal istana surga, segala sesuatu di langit dan bumi dapat disempurnakan, dan langit dapat dihancurkan atau diperbaiki seperti tentara dewa. Hati Qin Chen terguncang. Dikatakan bahwa setelah langit hancur, Xiaoyao Supreme dan Tiangong Tianzun memperbaiki langit, dan langit dipulihkan. Mungkin, mereka menggunakan kemampuan ini untuk menciptakan dunia. Qin Chen membuka matanya dan menatap dengan hati-hati, benar-benar tenggelam di dalamnya. Meskipun dia memiliki dunia yang kacau di tubuhnya, dia telah menyaksikan pembentukan dunia yang kacau, tetapi pembentukan dunia yang kacau berevolusi secara alami setelah mendapatkan sumber kekacauan dan hal-hal lain, dan Qin Chen memimpin. Meski dia mengalami semua ini secara pribadi, formasi inti belum dikuasai dengan sendirinya. Seolah-olah Anda menyiram pohon buah dan menghasilkan buah. Buah ini dibudidayakan oleh Anda, tetapi Anda sebenarnya tidak tahu bagaimana buah itu terbentuk. Dengan berlalunya waktu, dunia luas itu terbentuk, menyebabkan Qin Chen tenggelam sepenuhnya. Dalam ilusi yang aneh. Dalam ilusi itu,
Misteri pembentukan dunia terus-menerus diekspos ke Qin Chen dari sudut yang paling halus, merobek semua hal mendalam yang dibentuk oleh perubahan alam semesta, dan menjelaskannya sedikit demi sedikit, terlalu detail, seolah-olah ada ciptaan yang kuat langsung menuangkan misteri ke dalam pikiran. Ini jauh lebih baik dan lebih jelas daripada menyaksikan pembentukan dunia yang kacau. Itu juga memungkinkan Qin Chen untuk memberikan lebih banyak peningkatan dan bantuan untuk mengendalikan dan mengembangkan dunia kekacauan di masa depan. Secara bertahap, dunia yang lengkap terbentuk. Namun, evolusi ini belum berakhir. Secara bertahap, sesuatu lahir di dunia ini. Apa itu? Kata Qin Chen membuka matanya lebar-lebar. Itu adalah makhluk bersel tunggal. Ini ternyata adalah kelahiran kehidupan yang asli. Setelah dunia terbentuk, antara langit dan bumi, beberapa makhluk bersel tunggal mulai muncul secara bertahap. Makhluk-makhluk ini mulai berevolusi, dan mereka mulai menunjukkan kepada Qin Chen kelahiran kehidupan. Untuk menciptakan kehidupan, ini adalah wilayah Tuhan. Apakah mungkin juga untuk menyempurnakan alat? Qin Chen sangat terkejut. Dia mendesak dirinya dengan gila untuk memahami segalanya dan menatapnya. Namun, pada saat kritis penciptaan kehidupan, keinginannya mulai kabur secara bertahap. Ini telah melampaui batas persepsinya. Penciptaan kehidupan, pengrajin manusia ini membuat. Di dunia yang kacau, naga leluhur Hong Huang sepertinya merasakan semua ini, dan berkata dengan kaget. Ini membuat Qin Chen langsung terdengar di dunia api yang disembunyikan oleh Dewa Vientiane. Di tangga, ada makhluk kacau yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk-makhluk ini tampak nyata dan hidup, dalam narasi para pendahulu naga purba. Ini sepertinya jalan yang diambil oleh eksistensi teratas tertentu di era kekacauan. Ini adalah alam yang dilarang oleh para dewa. Tetapi pada akhirnya, keberadaan itu gagal, dan dia menciptakan makhluk hidup yang kacau balau, tetapi itu bukanlah makhluk yang nyata. Sekarang, dalam warisan pengrajin terbaik ras manusia ini, manusia purba yang kuat juga telah menyentuh area terlarang para dewa ini. Pada saat ini, kekuatan misterius di sekitarnya sangat menakutkan, dan telah mencapai titik di mana puncak Tianzun tidak dapat menahannya. Namun, Qin Chen telah melihat kelahiran dunia yang kacau, makhluk kacau dari dunia api, dan rantai perbaikan teknik penambalan langit. Biarkan dia tetap pada langkah ini. Namun, Qin Chen tidak bisa bertahan lagi. Dia menatap pembentukan bagian dunia di dunia gelap, makhluk yang tak terhitung jumlahnya, mulai lahir. Ini adalah arti mendalam dari pengrajin pemurnian manusia kuno, tetapi apakah mereka berhasil? Apakah itu benar-benar menciptakan kehidupan? Gumam Qin Chen tidak tahu, dia masih menonton, jiwanya melonjak gila-gilaan, bersikeras mati-matian, tidak tahu berapa lama. Qin Chen benar-benar sunyi, keinginannya benar-benar hilang, dan semua yang ada di depannya tiba-tiba menghilang. Ketika Qin Chen bangun lagi, kekuatan tolak yang mengerikan menyerang, menyebabkan tubuh Qin Chen jatuh dan terbang mundur, terbang langsung keluar dari portal tanah warisan, dan datang ke dunia luar. Ini luar biasa. Qin Chen terkejut dan terbang keluar, tetapi dia benar-benar jatuh ke dalam Surai Tenun Sok, dengan kejutan tak berujung di matanya. Dia bahkan telah melihat kelahiran kehidupan. Bisakah manusia benar-benar menciptakan kehidupan? Tapi setidaknya, jika dia bertahan, dia akan bisa melihat lebih jauh ke belakang dan lebih mengerti. Namun, basis kultivasi dan pencapaian penyempurnaannya masih terlalu rendah, dan dia tidak pernah bertahan di belakang. Faktanya, apa yang tidak diketahui Qin Chen adalah pemandangan yang dia lihat berada di luar jangkauan Tianzun. Jantung Qin Chen berdenyut, benar-benar terlupakan, dan dia benar-benar tenggelam dalam persepsi sebelumnya. Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan mengingat semuanya sebelumnya. Adegan itu sangat jelas. Tidak tahu berapa lama sebelum Qin Chen menghela nafas lega sebelum membuka matanya. Di depannya, Yang Mulia Ling Feng, Mantra, dan Yang Mulia Yao Guang semuanya berkedip pada Qin Chen. Apa yang salah dengan saya?
Kata Qin Chen memandang ketiganya dengan takjub. 3 bulan? Kamu sudah merasakannya selama 3 bulan. Zhenyan Dizun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Apa? Qin Chen sendiri terkejut, dan ketika dia pulih, 3 bulan telah berlalu. Namun, ini hanya dalam kenyataan. Qin Chen ingat dengan jelas bahwa dalam warisan itu, dan bahkan dalam wawasan itu, dia mengalami pembentukan dunia, dan jumlah tahun yang sangat banyak mungkin tidak akan berakhir selama ribuan tahun. Ketika bangun, tidak tahu tahun berapa sekarang. Tapi itu di warisan. Dalam warisan, itu adalah penerimaan sentimen tingkat jiwa, perpanjangan pemikiran yang tidak terbatas, dan kadang-kadang 1 detik, bahkan hidup dan mati. Meskipun Qin Chen baru saja melewati 3 bulan dari dunia luar, Qin Chen benar-benar merasa bahwa dia telah melalui kultivasi yang keras selama puluhan ribu tahun. Mata Qin Chen berbinar dengan desahan udara kotor. Selama 3 bulan, kamu adalah orang yang aku lihat dan waktu yang paling lama untuk mengerti. Kata Ling Feng Tianzun memandang Qin Chen dengan warna yang aneh. 3 bulan? Apakah itu lama? Qin Chen bertanya. Ini sangat lama, kata Ling Feng Tianzun mengangguk. Pengrajin normal pada dasarnya membutuhkan 1 atau 2 hari, dan yang bisa mencapai 10 hari semuanya adalah kelainan pada Dizun. Tianzun mungkin lebih panjang, tapi yang paling lama hanya 1 bulan. Semakin lama waktu persepsi, semakin tinggi poin yang diberikan warisan kepada Anda, dan semakin tinggi Anda perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami. Kata Ling Feng Tianzun menatap Qin Chen dengan ekspresi rumit. Wakil Hallmaster Qin, setelah hanya 1 hari merasa, saya menjadi sadar. Aku hanya 3 hari, kata Yang Mulia Yao Guang dan Yang Mulia Mantra. Tentu saja, itu tidak selama mungkin. Terkadang, jika pencapaian pemurnian Anda terlalu rendah, waktu pemahaman akan lebih lama. Kata Ling Feng Tianzun tiba-tiba, dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Tanah warisan adalah tempat di mana pengrajin kuno membuat yang paling penting. Bagaimana itu terbentuk, bahkan Tuan Tianzun tidak tahu. Ling Feng Tianzun berkata, setiap kali Anda meneruskan, Anda akan merasakan pengoperasian hukum, pembentukan langit dan bumi, dan keterampilan penyempurnaan Anda. Semakin tinggi tingkat harmoni, semakin dalam Anda bisa melihat. Misalnya, jika Anda hanya seorang pemurni pada tingkat Zun, maka Anda dapat melihat Dizun. Dan Dizun menembus tingkat aturan dari tingkat Tianzun. Dan semakin tinggi pencapaian pemurnian pewaris, semakin tinggi level yang bisa dia lihat. Setelah keluar dari tanah warisan, waktu pemahaman secara alami akan lebih lama. Kata Ling Feng Tianzun menatap Qin Chen dengan ekspresi aneh. Qin Chen, seorang yang mulia bumi, telah memahaminya selama 3 bulan, dan bahkan Tianzun hanya dapat melihatnya selama 1 bulan. Bisakah dikatakan bahwa Qin Chen terlalu berbakat dalam hal penyempurnaan? Apakah bakat pemurniannya lebih tinggi dari Tianzun? Ini juga alasan mengapa penampilan Ling Feng Tianzun aneh. Ada juga sedikit trik. Setelah Anda keluar, Anda dapat mencoba lebih banyak alat pemurnian. Ini mungkin mengingatkan Anda tentang apa yang Anda lihat di tempat warisan ini dan memperdalam kesan Anda. Ling Feng Tianzun mengingatkan. Terima kasih Ling Feng Tianzun. Zhenyan Dizun dan yang lainnya semua mengangkat tangan. Pada saat yang sama, Qin Chen juga bertanya-tanya, kapan kita bisa kembali untuk menerima warisan? Tempat warisan ini, dia tidak melihat akhirnya. Jika pencapaiannya meningkat di masa depan, Qin Chen yakin dia bisa melihat lebih banyak. Tempat warisan itu sangat istimewa. Anda akan memiliki kesempatan untuk menerima warisan secara gratis saat Anda memasuki markas besar Tianwok. Selain itu, jika ingin masuk lagi, Anda memerlukan poin kontribusi. Kecuali Anda telah memberikan kontribusi besar untuk Tianwok, Anda tidak dapat dengan mudah masuk. Untuk kedua kalinya, berapa banyak Anda akan berkontribusi, Anda harus tahu kapan Anda kembali dan mengerti. Setelah Ling Feng Tianzun mengatakan begitu banyak, dia juga sedikit lelah, menutup matanya, jelas dia akan tertidur lagi.
Tetapi sebelum pergi, Qin Chen tiba-tiba melirik ukiran kayu di tangan Ling Feng Tianzun. Ukiran kayu di tangan senior Ling Feng Tianzun cukup gesit, saya tidak tahu apakah saya bisa melihat lebih dekat. Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Ukiran kayu, Ling Feng Tianzun tertegun. Qin Chen ini sangat berani sehingga dia berani meminta ukiran kayu di tangannya untuk ditonton. Meskipun ukiran kayu ini hanya diukir dengan tangan, itu mewakili pencapaian dan keraguan-raguannya dalam menyempurnakan alat. Itu adalah jalan yang dia pikirkan dengan keras. Qin Chen ini takut dia tidak bisa melihatnya sama sekali, dan dia takut ukiran kayu ini hanyalah gadget dan hobi kecilnya. Kenapa? Yang Mulia juga tertarik, kata Ling Feng Tianzun dengan santai melemparkannya ke Qin Chen untuk melihat apa tujuan pihak lain itu. Pengerjaan yang brilian dan hidup. Qin Chen mengambil ukiran kayu itu, melihatnya lebih dekat, dan berseru. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat pedangnya dengan tangan kanannya dan mengubahnya menjadi pedang yang tajam. Dia tiba-tiba mengetuk 2 kali pada mata ukiran kayu itu, dan kemudian mengembalikannya ke Ling Feng Tianzun. Senior Ling Feng Tianzun, aku pergi. Suara Qin Chen jatuh, dan dia segera berbalik dan pergi, bergegas ke kehampaan bersama dengan Bumi Mantra dan Yao Guang. Hanya Ling Feng Tianzun yang duduk di atas meteorit yang tetap kosong. Melihat Qin Chen dan ketiganya menghilang, dia berkata pada dirinya sendiri, pejabat wakil ketua balai. Jenis obat apa yang dijual di labu Lord Hall Master yang membuat pemuda seperti itu? Salah satu dari mereka bertindak sebagai wakil ketua aula, aneh. Kata Ling Feng Tianzun mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia terkejut dan buru-buru menundukkan kepalanya. Dia melihat nafas yang tak bisa dijelaskan mengalir di atas patung kayu yang hidup di tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat mata patung elang kayu. Di tengah, kekuatan chaos tiba-tiba melonjak. Elang ini benar-benar membuka matanya. Dengan teriakan panjang, elang melebarkan sayapnya, dan ukiran kayu itu benar-benar berubah menjadi elang, naik ke langit dan melayang di kehampaan. Ling Feng Tianzun terkejut, menggunakan aturan, mengambil elang ke tangannya, dan menemukan bahwa kekuatan aturan pada elang itu mengalir, seperti kehidupan, seolah-olah paranormal, dan kekacauan di pupil mata itu menghilang. Itu adalah kekuatan aturan khusus yang mengembangkan kehidupan. Mengukir kayu untuk sentuhan akhir, berubah menjadi makhluk hidup. Pencapaian penyempurnaan ini. Ling Feng Tianzun melihatnya dengan hati-hati, dan segera menarik napas dingin. Di bawah gerakan acak Qin Chen, patung kayu ini tampaknya telah mengaktifkan kecerdasan spiritual dalam tubuh, dan semangat kehidupan muncul di patung kayu ini. Tidak, ini bukan inkarnasi dari makhluk nyata, tetapi penggunaan metode pemurnian yang cerdik untuk mengaktifkan vitalitas aturan dalam ukiran kayu, sehingga dapat menyerap aura langit dan bumi, serta memelihara kebijaksanaan spiritual. Agar di masa depan menghasilkan semangatnya sendiri. Sebuah pohon kecil menjadi roh. Gumam Ling Feng Tianzun tampak heran. Ukiran kayu ini diukir olehnya. Nyatanya, sebagai ahli paling veteran di Tiangong, keterampilan pemurniannya benar-benar berada di garis depan Tiangong, dan dia telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dan pahatan kayu ini, meskipun dia melakukannya dengan santai, sebenarnya mengandung esensi dari alat pemurnian hidupnya. Ukiran yang hidup dan hidup, jenis temperamen yang seperti inkarnasi makhluk hidup, sebenarnya adalah apa yang dia berikan pada ukiran kayu ini. Hal yang paling dibanggakan dari seorang refiner adalah spirit dari senjata tersebut bisa dibiarkan dalam senjata sakti yang mereka latih. Ini adalah pengejaran terbesar mereka dalam hidup mereka. Hanya saja, bagaimanapun, ukiran kayu ini diukir olehnya sesuka hati. Metodenya memang bagus, tapi karena bahannya biasa saja, jika ingin membiarkan spirit instrumen, bisa menunggu kesulitan, apalagi membiarkan spirit instrumen, ingin benar-benar melahirkan harta karun. Kebijaksanaan sama sekali tidak mudah. Tetapi sebelum Qin Chen, hanya pemrosesan selanjutnya,
menyebabkan ukiran kayunya mulai memelihara jejak kebijaksanaan spiritual. Meskipun dia masih jauh dari roh instrumental, metode ini luar biasa, dan benar-benar mengejutkan Ling Feng Tianzun. Pada saat ini, Ling Feng Tianzun mengerti dalam sekejap bahwa hanya Qin Chen, yang memiliki basis kultivasi di Zun, mungkin tidak sekuat dia dalam teknik pemurnian, tetapi sentuhan akhir dan persepsi tanah warisan ini sudah ada dalam dirinya. Ini adalah metode Qin Chen. Luar biasa, tidak heran jika Tuan Aula akan menunjuknya sebagai wakil Tuan Aula. Ling Feng Tianzun terkejut dan tersenyum pahit pada saat bersamaan. Untuk sesaat, hati Ling Feng Tianzun campur aduk. Setelah sekian lama, dia menghela nafas, lalu tersenyum. Qin Chen, apa yang kamu lakukan pada ukiran kayu Lord Ling Feng Tianzun? Yang Mulia Mantra berkata dengan keraguan. Haha, bukan apa-apa, hanya sedikit untuk senior Ling Feng Tianzun. Qin Chen tersenyum. Pergi, kembali ke kediamanmu dulu. Kata Qin Chen terbang ke istana mereka.